Kedua orang tua itu meninggalkan anaknya di rumah sang nenek. Mereka pergi ke kota untuk mengurus pekerjaan. Sejak ditinggalkan, dia selalu merindukan kebersamaan dengan orang tuanya. Dia belajar dengan tekun dan mendapat nilai sempurna di setiap ujian. Dia berharap orang tuanya pulang untuk menemuinya kembali. Tetapi orang tuanya selalu menemukan alasan untuk tidak pulang dengan berkata bahwa mereka terlalu sibuk. Mereka sama sekali lupa bahwa dia adalah anak mereka. Sampai akhirnya pemuda itu lulus sekolah dan kedua orang tuanya pulang ke desa dengan sebuah mobil yang malah melewatinya. Pemuda itu berlari dengan gembira untuk menyambut mereka. Tetapi orang tuanya hanya fokus berbicara dengan adik-adiknya. Tidak hanya itu, mereka tidak menanyakan kabar tentang bagaimana pemuda itu telah menjalani hidup selama ini. Mereka malah menyuruhnya pulang terlebih dahulu karena mereka bermaksud mengajak adik-adiknya pergi dalam kegembiraan. Dia masih tidak mengerti apa salahnya dan dia semakin tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi dia masih mendambakan kedua orang tuanya untuk memujinya. Dia ingin menunjukkan surat prestasi berupa beasiswanya ke luar negeri kepada mereka. Tetapi tanpa diduga dia mendengar ayahnya mengatakan bahwa pemuda itu tidak berguna. Meskipun nilai adiknya lebih buruk, sepertinya mereka tetap lebih menyukai adik laki-lakinya itu. Bahkan mereka berencana akan mengirim adiknya belajar ke luar negeri dan nantinya sang adik yang akan mewarisi bisnis keluarga. Tetapi adiknya merasa khawatir bahwa pemuda itu mungkin akan bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan keluarga. Ayah mereka segera menyatakan bahwa jika itu masalahnya, dia akan memutuskan hubungan dengan pemuda itu. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa tujuannya kembali ke rumah ini sebenarnya ingin merenovasi balai leluhur. Pemuda itu segera diliputi kesedihan dan menyadari bahwa selama ini dia hanya menjadi yang terlupakan. Suatu hari tiba-tiba ledakan besar terjadi dan balok besar menjepit kaki pemuda itu yang membuatnya tidak bisa bergerak. Saat itu kedua orang tuanya hanya berpikir untuk menyelamatkan adik-adiknya dan pergi meninggalkan pemuda itu. Untungnya beberapa orang baik hati membawanya ke rumah sakit. Ketika dia terbangun, dia menemukan hanya ada seorang dokter di sisinya. Tiba-tiba sang ibu menelponnya yang membuat pemuda itu merasa senang. Tetapi ibunya menyuruh dia segera pergi untuk merawat adik laki-lakinya yang terluka. Hati pemuda itu langsung tenggelam dalam keputusasaan lagi dan dia jelas menderita luka yang lebih serius. Sejak saat itu dia memutuskan untuk meninggalkan keterikatan apapun dengan mereka. Dia segera menelepon universitas asing untuk menentukan bahwa dia akan belajar di luar negeri. Setelah beberapa hari, orang tuanya merasakan ada yang salah dan mereka berencana untuk mengubah nama belakangnya kembali ke nama ayahnya yang telah meninggal. Ternyata awalnya sang ibu menikah lagi dan mereka memiliki anak yang kedua. Karena sebenarnya pemuda itulah yang berhak mendapat warisan keluarga dan mereka akan tinggal bersama. Impian pemuda yang telah lama ditunggu-tunggu selama ini akan segera menjadi kenyataan. Tetapi dia tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Dia memutuskan untuk membuang dokumen pendaftaran keluarga yang diberikan ibunya ke tempat sampah. Setelahnya dia kembali ke rumah dan merobek semua penghargaan yang telah dia terima selama bertahun-tahun. Bahkan dia membakar kertas keluarga yang telah dia gambar dan dia pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang nenek yang telah membesarkannya. Setelah mendapatkan paspornya, dia dengan tegas meninggalkan kampung halaman. Dia membuang kartu telepon agar mereka tidak bisa menghubunginya. Ketika upacara penyerahan warisan leluhur, pemuda itu tidak ada di tempat dan mengira pemuda itu merajuk terhadap mereka. Tetapi ketika mereka pergi mencarinya, mereka menemukan